Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu Guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Novita Demi Safarina. Saya adalah CGP Angkatan 9, Kabupaten Lampung Selatan. Saya mengajar di SD Negeri 3 Marbau Mataram. Kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selama menjalani pendidikan guru penggerak ini, saya dibimbing oleh fasilitator saya yaitu Ibu Rizky Novitasari yang luar biasa selalu membimbing, mengarahkan, memotivasi, dan juga kepada pengajar praktik saya Bapak Sodri yang sama luar biasanya dengan Ibu Rizky Novitasari dalam memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan demi kelanjutan pendidikan ini. Pendidikan guru penggerak membawa perubahan besar dalam diri saya, terutama dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, diawali oleh modul 1, 2, dan 3. Dan sekarang masuk modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam tulisan ini, perkenankan saya membahas tentang koneksi antar materi modul 3.1.A.8 terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam tugas ini terdapat 14 pertanyaan yang akan saya coba membahasnya satu persatu. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sungtulada menjadi teladan dan inspirasi. Ingmadya Mangunkarso menciptakan prakarsa dan ide. Tutwuri Handayani memberikan dorongan atau semangat. Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa sebagai seorang guru haruslah dapat memberikan tauladan yang baik kepada murid. Guru juga harus menjadi motivator atau pemberi semangat bagi murid. Guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju keselamatan dan kebahagiaan. Dalam setiap pengambilan keputusan, seorang guru harus berpihak pada murid. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sebagai seorang pendidik seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid sangat mempengaruhi prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat mengambil keputusan dengan benar, tepat, dan bertanggung jawab. Setiap guru seyogyanya sudah mempunyai nilai-nilai positif yang tertanam pada dirinya dan menjadi prinsip yang dipegang teguh ketika berada dalam posisi yang menuntut kita untuk mengambil keputusan dari situasi dilema etika, benar lawan benar, atau berada dalam dua pilihan benar lawan salah, rujukan moral yang menuntut kita untuk berpikir secara matang dalam pengambilan keputusan dengan benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta keputusan yang mampu memunculkan kepentingan dan keberpihakan pada murid. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching, bimbingan yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Bimbingan yang telah diberikan oleh fasilitator dan pengajar praktik telah membantu saya berlatih dalam mengevaluasi dan mengambil keputusan. Apakah keputusan tersebut sudah berpihak pada murid, sudah sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan apakah keputusan yang saya ambil tersebut akan dapat saya pertanggungjawabkan? Coaching merupakan keterampilan yang sangat penting dalam membantu diri sendiri atau orang lain untuk menggali potensi yang dimiliki. Proses coaching dapat menjadi salah satu langkah yang tepat bagi guru untuk membantu murid mencapai tujuannya, yaitu kemerdekaan dalam belajar.
karena murid bisa menemukan sendiri solusi atas masalahnya. Dengan langkah kucing Tirta, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Namun, belum memuat 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Tapi, konsep kucing Tirta sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Ketika guru dihadapkan pada sebuah situasi yang mengharuskan guru dalam mengambil keputusan yang bijak dan berpihak kepada murid, guru perlu melakukan latihan kesadaran penuh mindfulness menggunakan teknik stop dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dipelajari sebelumnya. Jika dalam pengambilan keputusan guru dalam keadaan sosial dan emosional yang baik, tentu saja guru mampu mengambil keputusan yang tepat. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Sebagai seorang pendidik sudah seharusnya mampu mengidentifikasi, melihat permasalahan dari berbagai pandangan dan mampu membedakan apakah permasalahan yang dihadapi termasuk dilema etika atau bujukan moral. Kemudian pendidik mampu membuat solusi tepat dari permasalahan yang terjadi. Pendidik harus bisa memahami dan menjiwai nilai-nilai yang dianut, yaitu nilai mandiri, nilai reflektif, nilai kolaboratif, nilai inovatif, dan berpihak pada murid. Nilai-nilai yang dianutnya akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil sebuah keputusan, dan nilai tersebut akan mendorong guru untuk menentukan masalah bujukan moral atau dilema etika yang tepat sasaran, benar, dan meminimalisir kemungkinan kesalahan pengambilan keputusan yang dapat merugikan semua pihak, khususnya peserta didik. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus dilema etika atau bujukan moral hanya dapat dicapai dengan melaksanakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Supaya dapat terlaksana dengan baik, dibutuhkan berbagai upaya yang dilakukan secara konsisten. Menetapkan visi adalah langkah awal terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat yang berdampak pada perkembangan murid. Pendidik perlu mengambil keputusan yang tepat untuk mewujudkan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah, yaitu dengan cara membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu pembentukan budaya positif kelas. Hal ini dapat membantu proses pembelajaran lebih mudah dan tidak menekan, sehingga terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang ada di lingkungan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika adalah perasaan takut jika salah dalam pengambilan keputusan. Perasaan takut tidak dapat menghadapi resiko yang akan terjadi, rasa kasihan yang lebih dominan dibanding dengan keadilan yang sudah membudaya. Maka sangat penting bagi saya dalam pengambilan keputusan untuk bisa mengidentifikasi pengujian paradigma benar lawan benar terhadap 4 paradigma dalam pengambilan keputusan, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek vs jangka panjang. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Menurut saya, keputusan yang kita ambil dalam pembelajaran sangat berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid. Dalam pengambilan keputusan, kita harus berpihak pada murid dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal.
Apabila keputusan tersebut sudah sesuai dengan minat murid, berpihak kepada murid, dan dalam pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan murid, maka hal ini dapat memerdekakan murid dalam belajar dan akhirnya murid dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya. Cara memutuskan pembelajaran yang tepat dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi pada kompetensi sosial emosional, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada pemetaan kebutuhan murid yang mencakup 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid, dan juga dapat meningkatkan kompetensi sosial emosional murid. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang pendidik harus dapat mengambil keputusan yang berpihak pada murid, memberikan pembelajaran yang menuntun segala kodrat yang ada pada murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Murid diberi kebebasan untuk berinovasi dan berkreativitas, melakukan pengambilan keputusan yang memerdekakan dan berpihak pada murid. Dapat dipastikan murid-murid akan belajar menjadi orang-orang yang merdeka, kreatif, inovatif dalam mengambil keputusan yang menuntun bagi masa depan mereka sendiri. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang matang, penuh pertimbangan dan cermat dalam mengambil keputusan-keputusan penting bagi kehidupan. Keputusan yang berpihak pada murid haruslah mempunyai pertimbangan yang sangat akurat, di mana dilakukan terlebih dahulu pemetaan terhadap minat belajar, profil belajar, dan kesiapan belajar murid untuk kemudian dilakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Keputusan yang diambil seorang guru apabila digunakan dengan baik, tepat, dan bijak akan membawa kesuksesan di kehidupan murid di masa yang akan datang. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu pengambilan keputusan adalah salah satu kompetensi yang dimiliki seorang pendidik. Harus berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan 3 prata priloka yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid harus tertanam dalam diri dan menjiwai nilai-nilai tersebut oleh seorang pendidik, terlebih lagi dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat yaitu dengan membuat visi yang berdampak pada perkembangan murid sebagai pemimpin pembelajaran, menjadi inisiator dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dalam mewujudkan budaya positif ini, pendidik memegang peranan utama. Pengambilan keputusan yang berdasarkan budaya positif yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, well-being. Dalam pengambilan keputusan, seorang pendidik harus memiliki kesadaran penuh untuk menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila dan menciptakan keputusan yang bijaksana dan berpihak kepada murid. Coaching menjadi salah satu yang menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Coaching menjadi proses yang sangat penting yang dilakukan di sekolah agar murid dapat mengeksplorasi diri guna mencapai tujuan pembelajaran dan dapat memaksimalkan potensinya. Dilema etika atau bujukan moral memerlukan analisis dan evaluasi masalah dengan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak pada murid dan terwujudnya merdeka belajar. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang Anda telah pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya tentang konsep-konsep yang saya pelajari adalah saya mampu membedakan dilema etika dan bujukan moral, di mana dilema etika merupakan situasi terjadinya pertentangan 2 kebenaran atau benar lawan benar. Sementara bujukan moral adalah situasi di mana terjadinya pertentangan benar lawan salah, dan saya mampu mengidentifikasi sebuah masalah
apakah masalah tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral. Hal yang tidak terduga adalah sebelumnya saya mempelajari modul ini dulu saya sering mengalami masalah dilema etika atau bujukan moral, tetapi saya belum mampu untuk mengenali masalah tersebut. Sehingga dalam mengambil keputusan mengenai masalah ini, saya cenderung kaku, berbasis peraturan dan rasa kasihan, sehingga saya merasa belum bijaksana dalam mengambil keputusan. Dalam pengambilan keputusan, kita harus memahami 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian, supaya dalam pengambilan keputusan menjadi terarah dan tepat guna. Kita dapat mengambil keputusan dengan bijaksana dan berpihak pada murid. Langkah pertama untuk mengidentifikasi dilema etika yaitu dengan melihat 4 paradigma. Yang pertama, individu lawan kelompok. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Setelah mengidentifikasi dilema etika pada suatu kasus, selanjutnya kita menetapkan landasan pemikiran kita dalam mengambil keputusan berdasarkan 3 prinsip yaitu: yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Selanjutnya, untuk memandu kita dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan yang akan diambil dalam situasi dilema etika atau bujukan moral yang membingungkan, ada 9 langkah yang dapat kita lakukan yaitu: yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah, uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan atau idola. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi, 3 prinsip penyelesaian dilema. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang ke-8, buat keputusan. Yang ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan dalam situasi moral dilema. Perbedaannya, pada saat itu saya belum bisa membedakan apakah kasus yang terjadi kepada saya ini termasuk dilema etika atau bujukan moral. Saya pun belum mengetahui paradigma dan prinsip apa yang saya gunakan pada saat itu, serta bagaimana langkah-langkah yang benar pada saat pengambilan keputusan. Sehingga, terkadang saya masih meragukan keputusan yang sudah saya buat sendiri, sudah tepat atau belum. Setelah saya mempelajari modul ini, saya bisa mengidentifikasi untuk membedakan kasus yang terjadi kepada saya. Kasus ini termasuk dilema etika atau bujukan moral. Saya dapat memahami paradigma, prinsip, dan langkah-langkah yang saya ambil untuk membuat keputusan yang tepat, bijaksana, dan berpihak pada murid. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara saya dalam pengambilan keputusan setelah saya mempelajari modul ini yaitu, saya dapat yang pertama, memahami dan mengidentifikasi prinsip-prinsip etika yang berdasarkan nilai kebajikan universal. Yang kedua, mengaitkan nilai-nilai yang kita yakini dalam proses pengambilan keputusan dilema etika. Yang ketiga, membedakan dilema etika dan bujukan moral. Yang keempat, mengidentifikasi dilema etika dengan menggunakan 4 paradigma. Yang kelima, memahami dan memilih salah satu dari 3 prinsip pengambilan keputusan tentang masalah dilema etika. Yang keenam, sebagai pemimpin pembelajaran, saya dapat menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan pada permasalahan yang saya hadapi, sehingga keputusan yang saya buat sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan sebagai seorang pemimpin? Mempelajari topik ini sangat penting bagi saya sebagai seorang individu. Sebagai seorang individu, dengan saya mempelajari topik ini, saya dapat menerapkan pengambilan keputusan yang baik dan benar dalam kehidupan saya. Penting bagi saya untuk memahami nilai-nilai kebajikan dan prinsip moral dalam pengambilan keputusan. Dan juga saya dapat mengidentifikasi setiap kasus yang terjadi sehingga saya dapat menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Sebagai pemimpin pembelajaran, menurut saya sangat penting dalam mempelajari modul ini. Hal-hal penting yang saya dapatkan yaitu: yang pertama, pengambilan keputusan yang efektif berdasarkan nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab. Yang kedua, dapat mengidentifikasi kasus dilema etika berdasarkan 4 paradigma. Yang ketiga, mengetahui prinsip-prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga dalam menyelesaikan masalah dilema etika, dapat mengambil keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, saya dapat mengetahui apakah keputusan yang saya ambil sudah efektif dan tepat sasaran. Bapak Ibu guru hebat, demikian pemaparan tugas koneksi antar materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.